Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas satu topik lanjutan untuk mata kuliah pemecahan masalah. Hari ini kita akan bahas terkait dengan problem posing atau pengajuan masalah dalam bahasa Indonesia. Oke, saya akan mulai dari kenapa sih problem posing ini sekarang menjadi tren untuk ditelaah dan dijadikan alternatif dalam inovasi pembelajaran. Jadi ada beberapa sumber belajar atau referensi yang menyatakan bahwa problem posing itu menjadi satu hal yang strategis dan menjadi penting ya khususnya dalam pembelajaran matematika dan dalam penalaran ya bernalar matematika. Oke, kemudian problem posing ini juga dianggap membantu siswa dalam kesukaan terhadap matematika karena secara tidak langsung nanti akan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Oke, kemudian problem posing sebenarnya sebagai satu pemantik ya, pemantik terkait dengan kemampuan matematika siswa. Jadi bagaimana kita mengarahkan siswa untuk bisa mau membaca informasi yang diberikan, kemudian mengkomunikasikan pertanyaan secara verbal ataupun tertulis dalam diskusi. Nah, banyak sekali sudah penelitian terkait dengan problem posing. Jadi adik-adik mahasiswa bisa juga melihat referensi terkait dengan problem posing yang ada di perpustakaan, di ruang baca ya. Banyak sudah skripsi-skripsi, tesis, disertasi yang fokus kepada problem posing dan ini adalah beberapa referensi yang muncul. Nah, apa sih sebenarnya problem posing itu? Kalau kita berbicara dalam pembelajaran, itu sebenarnya prinsipnya adalah meminta siswa itu untuk mengajukan soal atau masalah. Ya. Kemudian latar belakang masalah itu dapat berdasarkan topik yang luas ya. Atau bisa juga soal yang sudah dikerjakan atau informasi tertentu yang diberikan guru kepada siswa. Nah, ada 3 bentuk problem posing yang adik-adik mahasiswa harus ketahui. Yang pertama adalah pengajuan prasolusi. Pengajuan prasolusi itu ya prinsipnya adalah kalau kita memilih jenis atau tipe problem posing ya atau pengajuan prasolusi, maka nanti guru itu akan memberikan informasi bisa berupa pernyataan atau berupa informasi yang kemudian nanti dari informasi yang diberikan oleh guru itu siswa diminta untuk membuat soal dan pada akhirnya menyelesaikan soal tersebut ya. Jadi bahan dasarnya ini memberikan informasi gitu. Nah, contoh misal diberikan informasi ada tali panjangnya 21 meter digunakan untuk membuat lingkaran berjari-jari 28 cm. Buat satu soal yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Nah, nanti dari informasi yang ada diberikan oleh guru tersebut, nah apa namanya? Satu soal itu diminta mereka membuat satu soal yang terkait dengan itu. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, jadi tentukan diameternya, kemudian bagaimana kelilingnya, itu terserah anak-anak. Pada prinsipnya dari informasi tersebut nanti siswa diminta untuk membuat soal dan finally mereka harus menyelesaikan, ya. Nah, ini juga. Nah, ada informasi. Ya, informasi terkait dengan grafik misalnya. Nah, dari informasi ini mau buat soal atau masalah seperti apa? Ya, seperti ini ya.
berapa contoh pertanyaan yang dapat dibuat siswa ini? Bandingkan, kita membandingkan gradiennya, garis manakah yang gradiennya lebih besar, apa maksudnya kalau gradiennya lebih besar. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengajuan dalam soal. Jadi kalau pengajuan dalam soal itu guru memberikan informasi berupa masalah, ya. Kemudian siswa membuat soal yang mengantarkan ke penyelesaian soal dari guru, ya. Dan finally mereka nanti akan diminta untuk menyelesaikan. Nah, kalau tadi tipe yang pertama bahan dasarnya adalah informasi gitu ya, atau pernyataan-pernyataan. Nah, kalau ini pengajuan dalam soal ini guru itu memberikan masalah, ya. Jadi informasi yang diberikan adalah berupa masalah, ya, masalah. Kemudian siswa membuat soal yang mengantarkan ke penyelesaian soal dari guru tadi. Kemudian menyelesaikannya. Oke, saya berikan contohnya. Nah, guru memberikan soal ini. Sebanyak 20.000 galon air diisikan ke kolam renang, kecepatannya tetap. Setiap 4 jam pengisian, isi kolam renang menjadi 5/8. Jika sebelum pengisian kolam tersebut telah berisi 1/4-nya, berapa kecepatan aliran air tersebut? Nah, informasi berupa masalah inilah yang diberikan kepada siswa. Nah, tugasnya adalah siswa berdasarkan pertanyaan atau soal atau masalah itu, mereka diminta untuk membuat soal yang mungkin disusun untuk dapat mendukung penyelesaian soal tersebut. Nah, jadi soal-soal pendukungnya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut itu diminta atau guru meminta siswa untuk membuat. Nah, misalnya, berapa galon air dalam kolam renang ketika kolam itu berisi 1/4-nya? Berapa galon ketika kolam renang itu bersih 5/8-nya? Nah, jadi sub-sub pertanyaan lah semacam itu. Ya, nah ini berbeda dengan tipe yang pertama tadi. Nah, ini ada juga contoh yang lain. Ya, jadi berawal dari soal atau masalah, kemudian membuat pertanyaan yang mengantarkan itu. Ya. Kemudian, bentar, itu tipe yang kedua. Yang ketiga adalah pengajuan setelah solusi. Nah, ini sama bahan dasarnya kalau saya boleh bilang, itu memberikan informasi berupa masalah, kemudian dia menyelesaikan, kemudian membuat soal yang serupa atau masalah yang soal yang serupa atau masalah yang serupa ya, dan kemudian diminta untuk menyelesaikan. Oke ya. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka perlu beberapa teknik. Jadi kalau misalnya jadi si guru kan memberikan soal dan kemudian siswa menyelesaikan. Setelah itu baru dia diminta untuk dapat membuat soal, ya, membuat soal yang sama, yang serupa. Ya, bentar saya ke contoh yang kok nggak bisa back ya. Nah, contoh ini. Irma berusia 13 tahun, lebih tua daripada Dewi. 9 tahun lagi usia Irma 2 kali usia Dewi sekarang. Berapa usia mereka 3 tahun yang akan datang? Nah, awalnya menyelesaikan soal tersebut, kemudian buat pertanyaan lain yang serupa. Ya. Nah, kemungkinan pertanyaan yang dibuat itu apa? Gitu, ya. Yang serupa dari itu. Bisa jadi dia menunjuk atau bisa
dari siswa bisa menggantikan variabelnya atau kalimatnya diubah, biarkan siswa melakukan hal itu. Ketiga jenis tadi itu bisa diterapkan dalam pembelajaran, ya. Caranya bisa bervariasi, ya. Kadang-kadang kita juga membuat soal cerita yang tanpa pertanyaan, tapi informasinya sudah ada semua. Ya, kemudian tugasnya siswa adalah membuat pertanyaan berdasarkan informasi tadi. Ya, nah ini sudah saya berikan tadi ya yang pertama. Oke, oke. Kemudian ini misalnya guru bisa juga menyeleksi sebuah topik dan meminta siswa untuk misalnya ayo berkelompok, tiap kelompok ditugaskan untuk membuat soal cerita sekaligus penyelesaiannya. Based on we just give the topics, the information probably, ya. Kemudian soal tersebut nanti digunakan sebagai exercise, boleh kalau seperti itu. Ini konteksnya adalah kita sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran ya. Kemudian bisa juga soal diberikan, diminta mendaftar juga sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, pertanyaan dapat bergantung dengan pertanyaan, bahkan dapat mungkin sama, tapi kata-katanya bisa berbeda, begitu. Nah, ini secara garis besar selama sebelum midtest itu kan kita sudah punya gambaran terkait dengan problem solving ya. Nah, apa sih bedanya? Kan selalu begitu. Kalau kita lihat di sini, kalau problem solving itu ada satu step lagi yang memang harus menyusun masalah, gitu ya. Kalau problem solving itu ada menyusun rencana penyelesaian. Tapi ada kalau problem posing itu ada satu step yaitu menyusun masalah. Nah, kaitan problem posing dan problem solving sebenarnya banyak versi gitu ya. Bisa jadi bagian ya. Problem posing itu bagian dari problem solving. Bisa jadi ada kita bisa sebut sebagai irisan atau really different ya. It depends ya. Nah, ini contoh ya. Ini kita nanti akan cobakan ini ya. Kalau kemarin sudah problem solving, sudah mulai mencobakan. Nah, ini sudah mulai juga nantinya next week kalian kita setelah pembelajaran hari ini ya, nanti per kelompok akan menentukan mau menggunakan tipe yang mana, ya tipe problem posing yang mana, kemudian mulai merencanakan informasi apa yang diberikan ke siswa supaya nanti kita bisa lihat bagaimana atau kita minta siswa untuk mengajukan masalah. Kalian bisa menggunakan tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Oke? Oke, ini contoh ya. Ini contoh yang muncul ya. Ini ketika dicobakan ke siswa. Oke, I think that's all for today. Setelah ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Semoga nanti apa yang saya presentasikan terkait dengan problem posing dalam pembelajaran itu bisa kalian cerna dengan maksimal. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.